Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Siap untuk memulai pembelajaran? Baik, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, untuk hari ini mata pembelajarannya adalah IPS. Sudah dibuka bukunya semua masing-masing ya? Sudah belum? Sudah ya? Oke, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang pengaruh perubahan perilaku hidup manusia terhadap lingkungannya. Jadi setiap manusia, seseorang itu selalu berperilaku, ya, berkelakuan, dan itu berpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Entah itu perilakunya, perbuatannya baik, atau perilaku atau perbuatannya itu buruk. Kalau perbuatannya baik, maka lingkungan di sekitar yang dihasilkan juga akan baik. Tapi jika perbuatan yang dia lakukan itu buruk, maka hasil di lingkungan sekitarnya pun juga jadi buruk. Nah, sekarang aku mau nanya nih, pada zaman dahulu, kamu mungkin pernah lihat di film atau mungkin dengan cerita-cerita orang tua kamu atau kakek atau nenek kamu bahkan ya, cara berkomunikasi pada zaman dulu gimana? Secara langsung atau tidak langsung? Secara langsung. Kalau sekarang banyaknya langsungnya atau banyaknya tidak langsungnya? Banyaknya tidak langsung. Contohnya apa? Kalau langsung itu dengan cara langsung bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Kalau sekarang tidak langsung bagaimana? Nah, berkomunikasi dengan handphone, dengan telepon, berbicara atau dengan chatting segala macamnya ya. Nah, itu contoh komunikasi perbedaan zaman sekarang dan zaman dulu. Nah, zaman dulu segala sesuatunya itu perlu dibicarakan tentang sikap, perilaku, tatanan, kehidupan sosial di masyarakat, itu semuanya dibicarakan. Jadi tidak sembarangan orang itu berbuat seenaknya sendiri. Nah, sekarang pun seperti ini juga sama, cuman penanggapan tiap orang berbeda-beda. Ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Orang zaman dulu sudah terbiasa yang namanya pagi-pagi ya, sebelum beraktivitas itu nyapuin rumah dan nyapuin halaman rumah. Orang zaman dulu tuh ya. Sekarang orang-orang modern malah sebaliknya, dengan alasan capek, dengan alasan segala macamnya, itu pagi-pagi bukannya nyapu, bukannya beresin rumah, tapi malah santai, mainan handphone. Coba lihat kamu yang kamu lakukan waktu hari libur, ya kan? Waktu hari libur kalau nggak disuruh orang tuanya ngapain? Ya kan? Nyantai di rumah segala macam. Itu. Nah, itu sudah banyak perilaku yang berubah. Ya, seperti halnya dengan kedisiplinan mengenai memperhatikan lingkungan sekitar. Banyak seseorang itu mengorbankan lingkungan sekitar karena hanya untuk egonya sendiri. Ya,
Seperti contoh begini. Ini salah satu perilaku perbuatan manusia yang merugikan lingkungan sekitarnya. Pertama, misalnya, karena seiringnya bertambahnya waktu, maka seiring juga bertambahnya manusia. Karena seiring bertambahnya manusia, dia membutuhkan tempat tinggal nggak? Butuh nggak? Butuh, ya. Misalkan dari awal di sebuah wilayah, ya, sebuah wilayah. Bentar. Di sebuah wilayah, judulnya kayak sekolah ini, ya. Oke. Di sebuah wilayah misalnya, ya. Di sini banyak persawahan. Ya kan? Di sini jalan raya. Di sini biasanya desa atau kampung gitu ya. Ya enggak? Ya enggak? Iya ya. Sampai suatu ketika seiring bertambahnya manusia, seiring bertambahnya orang, lama-kelamaan rumahnya di sini penuh nggak? Ketika rumah sudah mulai penuh, sudah mulai banyak, ya, ditambah lagi, ya, di sini ada lahan kosong, dibangunin apa? Dibangunlah PT atau pabrik. Karena untuk apa? Dibangunnya PT atau untuk pabrik itu? Untuk produktivitas, berjalannya kehidupan ekonomi. Karena adanya PT, maka akan menyerap apa? Orang-orang yang banyak lagi itu dapat diserap apa? Karena orang-orang yang banyak nih, kan yang tadinya bapak dan ibunya dia sebagai petani, kemudian punya anak, kan? Anaknya nggak semuanya pengen jadi petani kan? Jadi mereka akan jadi mana? Anaknya? PT atau di pabrik. Nah, mereka akhirnya kan nikah dan punya istri dan punya anak. Kalau orang tinggalnya di sini bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya di mana dia tinggalnya? Tinggalnya di mana? Dia kerjanya di sini, tapi dia tinggal di sini udah nggak mungkin karena sama orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya lahan yang tadinya sawah ini dibeli sama PT atau developer pembangun rumah, dijadiin apa? Rumah. Biasanya di sini ada kali, ya kan? Ada kali di sini. Dan biasanya perumahan itu berdampingan dengan kampung atau desa. Contohnya seperti di mana? Di sini gitu nggak? Di sini gitu nggak? Iya kan? Di sini ada perumahan apa? Di sini ada perumahan apa dari dekat sini? Telaga Murni, Telaga Harapan, Telaga Sakinah. Coba di sekeliling pinggir-pinggir perumahan itu ada kampung atau desa nggak? Ada kampung apa di situ? Warung Bambu. Di sini apa? Bojong Koneng, ya kan? Nah, biasanya perumahan dibangun di sekitar antara perkampungan. Nah, lalu salahnya di mana di sini? Ada salahnya nggak? Ada yang bisa menganalisis salahnya di mana di sini? Ada salahnya nggak? Jadinya ini sawah dibangun perumahan, ya kan? Dibeli sama developer dibangun perumahan yang banyak. Salahnya di mana di sini? Ada salahnya nggak? Ada perilaku kehidupan manusia yang menyalahi atau merusak lingkungan, ada nggak di sini? Ada nggak? Ada. Apa? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa, berani. Ada yang bisa jawab salahnya di mana? Ayo. Salahnya di mana? Coba di sini. Ada yang bisa jawab? Ayo dong. Coba dari yang laki-laki dulu, Siapa yang bisa jawab? Salahnya di mana? Ini baru satu permasalahan nih,
Ya. Nanti karena ada kesalahan itu, maka akan terjadi sesuatu. Apa kesalahannya di sini? Gampang banget. Apa Dimas? Kesalahannya apa di sini Dimas? Apa? Kekurangan sumber makanan. Bisa ya. Akhirnya yang tadinya di sini kita punya beras dijadiin perumahan, jadinya apa? Kekurangan lahan pertanian. Apalagi ada yang bisa jawab? Jaka apa? Salahnya di mana nih? Dan berakibat fatal. Karena ini tadinya sawah dibikin perumahan, jadi ada efek yang fatal, berbahaya apa? Coba ada yang bisa menganalisis nggak? Kalau di kampung datarannya kan tinggi, ya kan? Di kampung datarannya tinggi kan? Terus agak turun ke bawah ada jalanan, agak turun lagi ada sawah, nih. Sawah ini kenapa datarannya rendah? Karena supaya ada air yang dari atas mengalir ke bawah. Supaya apa? Airnya bisa mengairi irigasi yang ada di sawah, biar sawahnya tetap basah. Ya kan seperti itu kan? Nah, organisme ini dirusak dan diganggu. Yang tadinya sawah dijadiin perumahan. Apa efek sampingnya akibatnya, ada yang tahu? Acung tangan ya Bapak, ngomong aja, nggak usah takut. Ayo. Apa efeknya? Rehan? Tahu Rehan? Nggak tahu? Atta? Apa efek sampingnya? Gampang banget. Ayo Yuna. Tahu efek sampingnya apa? Gara-gara perilaku manusia ini. Yang tadinya sawah dijadiin perumahan, ya, dan nggak sesuai sama tempatnya. Ayo Darlin, tahu jawabannya? Apa? Banjir. Nih, perilaku kesalahan manusia yang pertama di sini adalah terjadinya banjir. Coba lihat perumahan, ada yang nggak banjir? Pasti banjir nggak? Laga Murni banjir, Laga Harapan banjir. Kenapa banjir? Karena datarannya harusnya dia dulu awalnya sawah dijadiin perumahan. Cuman perumahannya jadi perumahan subsidi. Kalau nggak percaya silakan tanya ke ayah dan ibu kamu. Oh emang Laga Murni dulunya sawah ya? Coba kamu tanya. Ya, pasti dulunya sawah. Ya, jadi terjadinya banjir. Ya. Nah, karena apa? Banjir ini sebabnya dari yang pertama, lahan yang digunakan berasal dari sawah atau dataran rendah. Kedua, kenapa bisa banjir juga? Kalau orang zaman dulu, ya, orang zaman dulu itu kalau mau buang sampah, itu kalau orang zaman dulu buang sampah itu dikumpulin, ya, kemudian ya dibakar, tapi jaraknya jauh dari rumah. Nah sekarang ada kesalahan juga nih, ya. Ada kesalahan juga. Orang perumahan sebenarnya sudah diatur belum sampahnya? Sudah di tempat sampah. Cuman masih ada orang yang buang ke selokan nggak? Ada nggak? Ada. Akibatnya apa? Banjir. Air yang tadinya hujan harusnya dialirkan ke selokan air ya. Karena di selokan air yang banyak sampah, maka airnya jadi meluap. Karena air yang meluap jadi terjadinya banjir. Ya. Jadi sebab banjir yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi seperti itu. Makanya efek perilaku manusia yang berpengaruh lingkungan salah satunya pertama adalah banjir. Apa sebabnya banjir? Karena lahan yang digunakan itu awalnya adalah sawah, dan yang kedua karena ya orang-orang yang tinggal di tempat tersebut membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Kemudian
Yang terjadi di perkampungan juga sama, tapi bukan banjir. Banyak terjadinya penyakit. Kenapa? Karena perkampungan sekarang sama perkampungan zaman dulu beda. Kalau perkampungan zaman dulu gimana? Antara rumah yang satu dengan rumah yang lain jaraknya jauh-jauh nggak? Jauh-jauh ya. Punya halaman nggak? Luas nggak halamannya? Punya kebun nggak? Punya taman nggak? Punya. Tapi lihat perkampungan sekarang, mohon maaf, lihat di Bojongkoneng itu tuh seberang jalan. Itu kampung ya? Rumahnya udah punya halaman nggak? Punya nggak? Nggak punya. Sempit-sempit nggak jalanannya? Sempit karena sudah banyak padat penduduk. Akibatnya mereka buang sampahnya gimana? Rapi nggak buang sampahnya? Enggak. Ada yang buang sembarangan di depan rumahnya, ada yang dibakar tapi jadi masalah. Apa masalahnya kalau bakar sampah dekat rumah? Benar, asapnya akan menjadi polusi. Akhirnya orang yang tinggal di rumah itu banyak terkena penyakit. Salah satunya penyakit apa yang disebabkan oleh polusi? Benar, penyakit paru, batuk-batuk dan sebagainya. Ya. Nah, oke, lanjut. Pertama tadi dari perubahan perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Ini dampak negatifnya ya. Yang negatifnya nih, kalau kita bahas yang dampak negatifnya dulu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, nah, Bapak kasih perubahan seperti ini. Ini adalah sebuah bukit. Ini ada penghubung, ya. Ini ada jalan, ada rumah penduduk di sini. Ada rumah penduduk. Atau bahkan rumah penduduknya ada yang di pas bukit ini ada ya. Kamu pada lihat puncak di rumah penduduknya ada nggak? Bukit ini ada ya. Nah, dan di sini biasanya banyak pohon-pohon nggak? Banyak pohon. Nah, karena sini bertambahnya waktu, penduduk di sini makin banyak nggak? Makin banyak. Setelah makin banyak, karena makin banyak penduduk tapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, makanya mereka banyak bekerja sebagai pengusaha dan sebagainya, ya. Dan mereka malas untuk mengambil bahan baku dari jauh-jauh, misalkan bekerja tukang kayu, mereka nggak mau ngambil bahan atau kayunya itu dari jauh-jauh, dari pohon yang jauh-jauh karena bakalan mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, karena di sini banyak pohon, di bukit-bukit ini, maka agar mereka berjualan dagangannya itu lebih laku, ya, dan tidak terlalu banyak kerugian, maka mentang-mentang ini tanahnya dia, apa? Pohonnya ditebang. Padahal pohon-pohon yang ada di zaman dulu ini apa? Peninggalan nenek moyang zaman dulu. Zaman dulu nenek moyang kita tuh suka nanam pohon, ya. Sekarang malah zaman sekarang banyak yang nebangin pohon. Padahal fungsi pohon itu luar biasa sangat besar, ya. Nah, karena pohon-pohon ini ditebangin, ya kan, terjadinya hujan. Karena pohon itu ditebangin terjadi hujan, maka di sini bakal terjadi apa? Longsor. Kenapa bisa longsor? Karena tidak ada pohon sebagai penyangga, ya, penyangga menetralisir bila terjadi air yang besar, angin yang besar, itu ditahan sama pohon, ya, ditahan sama pohon. Kalau pohonnya nggak ada, maka terjadi longsor, maka terjadilah bencana alam longsor. Dan salah siapa? Manusia itu sendiri sebenarnya. Jangan nyalain alam. Alam akan berbuat dan berperilaku tergantung manusianya sendiri. Kalau manusianya salah, maka alam itu juga akan berbuat demikian ke manusia itu sendiri. Nah, itu contoh salah satu terjadinya longsor. Jadi kalau dia ada perbuatan yang tidak benar, maka jangan salahin alam, nanti bakal menghukum manusia itu sendiri. Ya. Lanjut.
Yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Kamu tahu nggak sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang dan sampah yang bakal hancur sendiri? Tahu nggak? Tahu nggak? Contoh, sampah yang tidak bisa hancur dan harus didaur ulang apa? Plastik. Ya, plastik. Dia nggak bisa hancur sendiri. Dia kalau misalkan berada, kamu tanam nih, kamu tanam, itu sampai 500 tahun itu pasti nggak bakal hancur. Kamu tanam di dalam tanah. Apalagi yang berbahaya itu botol plastik. Botol plastik air mineral, tahu kan? Itu mau kamu tanam sampai berapa puluh tahun, ya, berapa puluh tahun di dalam bumi. Ntar kamu gali lagi sama cucu kamu udah nggak ada, ya. Itu masih utuh, nggak bakal hancur, nggak bakal larut. Dan itu bakal menjadi limbah yang bakal merusak alam. Yang kedua, ada sampah yang sifatnya itu bisa hancur dan lunak dan menyatu dengan alam. Contohnya apa? Apalagi itu, apalagi atau bahan makanan, dia bakalan hancur dan benar-benar menjadi satu dengan alam atau tanah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, jenis sampah yang dia itu bisa larut, cuma membutuhkan waktu yang lama. Ya. Jadi ada yang nggak bisa larut sama sekali, ada yang bisa langsung larut dan bisa larut, cuma prosesnya lama. Dan satu kesalahan manusia terbesar adalah mengenai tidak bisanya mendaur ulang sampah. Udah tahu itu sampahnya tidak bisa didaur ulang, ya, tapi malah dibuang sembarangan. Di luar negeri sana sudah mulai banyak diterapkan, atau di daerah Indonesia pun ada di sebagian kota diterapkan. Kalau sampah berupa plastik itu harus punya tong sampahnya sendiri, supaya nanti tidak dibuang sembarangan dan bisa didaur ulang jadi sampah didaur ulang. Yang tadinya botol plastik bekas bisa dipakai lagi. Nah, tapi di Indonesia kebanyakan itu enggak. Botol plastik dibuang sembarangan, lama-lama akan terjadi ledakan sampah. Ledakan sampah itu gimana sih, Pak? Kamu tahu tempat pembuangan sampah di Bantar Jepang enggak? Itu apa, pegunungan ya? Pegunungan sampah. Mungkin kamu kalau pernah lihat itu kaget. Itu sampai tingginya luar biasa. Sampai 10 meter lebih. Bahkan setinggi gedung ini nih. Sampahnya itu sampai setinggi gedung ini, coba bayangin. Ya. Di mana itu? Di Bantar Bekasi. Mungkin kamu pernah lewat jalan raya. Itu akibat apa? Terjadinya ledakan penumpukan sampah yang sangat besar. Dan bingung saking banyaknya mau didaur ulang seperti apa. Bayangin kamu kesana nyari misalnya sampah plastik itu, berapa lama waktunya? Ya, bahkan membutuhkan waktu 100 orang pun dalam jangka waktu seminggu atau sebulan bisa dapat nggak? Bisa dipisahin nggak? Nggak bisa. Itu udah sangat terlalu banyaknya. Ini kalau dibiarkan lama-lamaan nanti bisa meledak. Kan pernah pada waktu itu terjadi ledakan di sana. Sampah plastik dibiarin lama-lama bisa meledak, bisa. Ya. Waktu itu pernah terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Bayangin, kalau gunung berapi meledak itu yang keluar lahar atau abu atau panas, ini gunungan sampah meledak yang keluar apa? Bau, banyak penyakit, ya, segala macam meledak. Coba bayangin. Itu sampai orang sekitar yang radius 1 km tuh kecium baunya. Bukan 1 km lagi, ya lebih 2 km tuh kecium baunya luar biasa. Ya, sampai hancur kemana-mana, sampahnya bau kemana-mana dan sampai mengakibatkan korban jiwa. Petugas sampahnya bisa sampai ada yang meninggal gara-gara sampahnya itu meledak. Karena apa bisa meledak? Karena terjadi zat kimia di dalam sana itu ada berupa gas. Ya, jadi kalau sampah lama-lama dibiarin bakal terjadi gas dan bisa meledak. Nah, itu berbahaya sekali, ya. Jadi ketiga itu adalah terjadi ledakan sampah karena tidak bisa manusia itu mendaur ulang sampahnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya,
Kamu pernah tahu dengar nggak yang namanya kebakaran hutan? Ada yang bisa jawab? Itu sebabnya karena apa? Ayo. Apa? Bukan karena tempat apa? Ya, kebakaran hutan sebabnya karena apa? Awal mulanya. Ada yang tahu? Penebangan. Apa? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab, nanti Bapak kasih hadiah deh, Bapak jajanin di serahkan deh. Bapak jajanin 5.000. Ada yang bisa jawab? 5, 4, 3, 2, 1 apa? Penebangan dia. Itu Pak. Bisa dibakar itu. Nyambungnya di mana? Nah, jawabannya yang benar adalah tadi atau benar udah ambil benar ya, udah ambil benar. Jadi kebakaran hutan itu terjadi karena di sana banyak yang namanya perkebunan, ya perkebunan. Nah, di dalam perkebunan itu ada yang namanya masa panen atau masa berbuah. Dari hasil panen tanaman-tanamannya itu, perkebunannya itu, ketika sudah diambil buah-buahnya, ya, maka akan menghasilkan yang namanya sampah atau bekas panen. Contoh padi kan ya, ada padi kan. Padi habis diambil gabahnya, masih ada sisa daunnya banyak nggak? Nah, itu yang namanya maksud limbah bekas panen. Nah, itu cara bersihnya bagaimana? Cara bersihnya gimana? Dibakar. Salah nggak dibakarnya itu? Sebenarnya nggak salah, cuman mungkin ya karena untuk mempercepat proses penumbuhannya lagi, misalkan sawah nih, sawahnya luas, ya, aduh, ini padinya udah selesai nih, udah kita ambil, tapi bekas daun-daunnya ya, padinya masih ada di sawah nih. Gimana cara kita nanamnya lagi kalau sampahnya masih ada? Nah, orang-orang di sana untuk mencari jalur cepat supaya itu cepat bersih dengan cara dibakar. Sebetulnya bisa dengan cara lain, dengan cara tidak dibakar. Diapain? Dipindahkan, ya, kemudian dibudidayakan, ya, bekas sisa gabah padinya itu. Orang zaman dulu kan bisa jadi makan apa itu? Bisa jadi makanan ini ya, sapi bisa nggak? Bisa. Atau bisa jadi saung-saungan ya. Saung-saungan suka pakai itu kan? Itu juga. Terus kalau di sana kalau tanaman-tanaman yang lain, pohon-pohon yang lain, itu kalau orangnya rajin itu bisa dijadiin kayu malah ya, bekas sisa panennya itu ya. Tapi karena berhubung dia ini orangnya gak mau, malas, malah apa? Udah dibakar aja deh, dibakar. Ketika dibakar orang ini nggak tanggung jawab, akhirnya menyebar, apinya menyebar sampai kena hutan. Nah, itu akibatnya karena awalnya karena itu, ya, sampai apinya menyebar kena hutan maka terjadilah kebakaran hutan. Dan itu asap kabutnya nggak hilang-hilang sampai sebulan. Bayangin, kamu kalau misalkan di sini ada terjadi kebakaran hutan, tempat tinggal kamu dekat hutan nih, dan terjadi kebakaran hutan. Selama sebulan tuh kabut semua tuh asap semua coba. Udah polisinya nggak bagus, kamu juga nggak bisa ngelihat. Jarak pandang orang yang terjadi kebakaran hutan itu paling jauh cuma 5 meter doang. 5 meter itu separah Pak. Dari sini sampai situ pintu doang, sebelah sana udah nggak kelihatan, udah kabut. Dari sini sampai situ pintu situ doang kamu bisa ngelihat ya. Lewat dari pintu itu, dari pintu keluar sana itu cuma kabut putih doang. Jadi nggak lihat apa-apa. Bayangin, ya kan? Serem nggak kira-kira? Serem juga ya. Jadi nggak bisa melihat. Nah itu akibat dari yang namanya kebakaran hutan. Kemudian yang kelima yang terakhir, ya. Nah, ini di Indonesia, kamu waktu kemarin di 2 bulan yang lalu pernah ngerasain panas yang luar biasa? Pernah nggak? Nah, kenapa bisa panas seperti itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu?
Atmosfer ini adalah lapisan, di mana lapisan itu yang melindungi bumi dari gangguan-gangguan benda-benda ya yang ada di luar angkasa. Jadi kalau di benda-benda luar angkasa itu setiap detik itu selalu ada benda-benda luar angkasa yang jatuh, entah itu meteor atau gunungan pasti jatuh. Ketika jatuh menghampiri bumi, ini langsung terhalang oleh atmosfer. Atmosfer itu kamu pernah belajar ada berapa lapisan? Ada berapa? Ada 3 atau ada 4? Nah, ya ini ada lapisannya ya, ada lapisannya. Jadi yang pertama itu dia menahan supaya tekanannya tidak terlalu kencang. Yang kedua itu menghaluskan, yang ketiga menghilangkan. Jadi ada 3 sampai 4 lapisan itu. Yang pertama, kalau atmosfernya kencang, pas masuk lapisan pertama dia akan pelan. Yang tadinya kencang jadi pelan. Terus yang masuk yang kedua dia akan menjadi mengecil. Sampai ke lapisan yang terakhir dia akan menghilang. Makanya ketika atmosfer atau maaf benda-benda yang di langit seperti meteor dan sebagainya itu jatuh ke bumi, itu bisa dihitung jari nggak? Bisa, ya. Maksudnya nggak banyak. Kenapa? Karena dia terhalang oleh atmosfer. Atmosfer ini bukan hanya menghalangi benda-benda langit yang turun ke bumi, tapi juga untuk mengayomi benda-benda atau lingkungan alam yang ada di dalam bumi. Karena ulah manusia membangun yang namanya gedung-gedung bertingkat dan ada yang namanya kaca nih. Di Jakarta banyak kaca ya, gedung-gedungnya ya. Katanya biar keren, biar bagus, biar estetik segala macam. Tapi nggak tahu itu ada efek sampingnya. Coba sekarang gini, ada matahari nih. Terus kamu pantulin ke mata teman kamu sakit nggak? Coba kamu lakukan itu selama 1 jam, matanya bisa rusak nggak? Bisa. Nah, ini pun terjadi juga sama dengan yang namanya atmosfer. Atmosfer karena ada serangan yang namanya bukan serangan, sinar cahaya matahari yang jatuh ke bumi, dan dari bumi ini bukannya diredam malah apa? Dipantulin lagi. Dipantulin sama apa tadi? Kaca gedung-gedung bertingkat. Jadi ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Jadi itu kaca ya yang ada di gedung-gedung. Karena di sini gedung-gedung rata-rata ini makanya kaca, apalagi kaca yang bening-bening yang bisa memantul itu. Jadi mataharinya ini sinarnya mantul lagi kemana? Ke atas, ke atmosfer itu. Itu sampai diceritain para astronot yang ada di luar angkasa itu kalau melewati suatu kota yang banyak gedungnya, itu makanya itu kesilauan, gitu ya. Kesilauan karena apa? Ada pantulan sinar-sinar dari kaca itu tadi. Nah, kalau ini terus-menerus lama-lama atmosfer ini bolong atau rusak. Bahaya nggak? Bahaya. Bahayanya yang pertama itu tadi. Jadi efeknya ketika ada sinar matahari itu udah nggak bisa meredam lagi tuh atmosfernya. Jadi rusak. Akibatnya apa? Sinar matahari langsung masuk ke dalam bumi. Efeknya jadi apa tadi? Terlalu panas. Panasnya nggak wajar. Ya, karena rusak. Yang kedua, bahayanya apa? Karena ini rusak dan sudah banyak bolong-bolongnya. Nanti kalau ada meteor jatuh bisa tembus nggak? Bisa. Makanya salah satu nanti ciri-ciri terjadinya hari kiamat itu apa? Banyak meteor yang jatuh ke bumi. Kenapa meteor banyak jatuh ke bumi? Karena rusaknya atmosfer. Kenapa atmosfer bisa rusak? Karena budaya dari manusia itu sendiri. Jadi saling berkaitan nyambung. Ya. Sudah ya sekalian. Selanjutnya siapkan buku tulisan masing-masing. Bapak minta kamu seperti biasa kerja kelompok dengan teman sebangkunya. Ya. Bapak minta sekarang dengan apa yang Bapak jelasin tadi, efek pergolakan manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Yang pertama banjir. Ini efeknya akibatnya karena apa aja tadi? Kemudian yang kedua longsor. Karena apa longsor tadi? Sebabnya. Yang ketiga, ledakan penumpukan sampah. Akibatnya sebabnya karena apa tadi?
Dan yang terakhir apa tadi? Apa tadi? Global warming namanya tadi ya. Global warming itu apa? Terjadinya kerusakan yang ada di dunia. Salah satunya tadi ya. Oke, sekarang kamu tulis dulu judulnya di atas. Judulnya kamu tulis di atas. Pengaruh perubahan. Tulis pengaruh perubahan. Ya. Pengaruh perubahan perilaku hidup manusia terhadap lingkungannya. Pengaruh perubahan perilaku hidup manusia terhadap lingkungannya. Nah, pengaruh perubahan perilaku hidup manusia terhadap lingkungannya. Oke, lanjut di bawahnya ya. 1. Terjadinya banjir. Nah, terjadinya banjir. Terus kamu lengkap sekitar 5 baris. Ya di situ ya. Nanti di bawahnya yang 5 baris itu kamu terangin akibat dari apa terjadinya banjir itu tadi ya. Sebab-sebabnya apa aja. Jadi lengkap 5 baris. Ya, yang kedua apa tadi? Longsor. Ya. Longsor. Kasih lengkap lagi 5 baris. Lanjut bawahnya lagi. Ledakan sampah. Ledakan sampah ini maksudnya itu penumpukan sampah ya. Sudah? Sudah ya. Lanjut dilengkap 5 baris lagi global warming. Global warming itu bisa diartikan sebagai pemanasan global, ya, kerusakan dunia, efek dari rumah kaca. Rumah kaca itu bertingkat ya. Oke, silakan didiskusikan sama teman-teman punya. Bapak kasih waktu ya, nanti buat mencatat. Bapak kasih waktu buat mencatat. Oke, didiskusikan dulu. Mulai 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dicatat. Tadi apa yang sudah Bapak jelasin, sebab-sebabnya apa aja, diskusi sama teman-teman kamu. Baik, Bapak tunggu ya. Setelah ini nanti dibawa ke depan dan dipresentasikan dengan teman sebangkunya ya. Presentasikan dengan teman sebangkunya dibawa ke depan. Silakan ditulis. Baik, itu saja dari Bapak ya. Untuk materinya sampai ke sini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Tadi apa yang Bapak sampaikan bisa kamu pahami? Bisa kamu mengerti? Bisa? Nah, baik, alhamdulillah. Baik, Bapak tutup materinya untuk hari ini ya. Nanti Bapak tunggu tugasnya. Setelah ini kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.